warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan pengamatan pada taman sekolah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Perkenalkan, nama saya Gensa Betananda Dilva, absen 13. saya Divi Anggraini, absen 10. Saya Farah Nima Fauzia, absen 11. Saya Nurul Fazana Nafia, absen 25. Saya Dedi Prasetyo, absen 8. Inilah kondisi dari taman sekolah yang akan kita amati. Di sini kami akan memaparkan tentang komponen ekosistem. Yang pertama adalah komponen ekosistem abiotik. Yang pertama adalah udara, yang kedua adalah air. Di dalam air mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Contohnya natrium, kalsium, amonium, nitrit, nitrat, dan fosfat. Yang ketiga adalah tanah. Tanah terbentuk karena proses destruktif atau pelapukan batuan, pembusukan senyawa organik, dan sintesis pembentukan mineral. Komponen tanah yang utama yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tumbuhan mengambil air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Yang keempat, garam mineral. Tumbuhan menyerap garam mineral dari dalam tanah untuk proses pertumbuhan. Yang kelima, sinar matahari. Sinar matahari yang mencapai permukaan bumi dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang selanjutnya adalah suhu udara. Suhu di setiap ekosistem pasti berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh garis lintang dan ketinggian tempat tersebut. Suhu merupakan pembatas bagi kehidupan dan mempengaruhi keanekaragaman terhadap suatu ekosistem. Umumnya makhluk hidup dapat hidup pada suhu 0 sampai 4. Sementara suhu pada ekosistem di taman sekolah adalah 27 derajat Celcius. Komponen abiotik yang berikutnya adalah kelembapan. Kelembapan di suatu daerah dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan di daerah Taman Sekolah SMA Negeri 1 Genteng adalah sekitar 86%. Yang berikutnya adalah derajat keasaman. Nilai pH tanah dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas tanaman, dan penggunaan mineral tanah. Oke, saya di sini akan menjelaskan komponen biotik yang merupakan golongan autotrof. Yang pertama adalah tumbuhan kelapa. Yang kedua berupa rumput-rumputan. Yang ketiga adalah pohon jambu. Dan yang ini adalah tumbuhan mojo. Saya akan menjelaskan tentang komponen biotik yang kedua yang termasuk ke dalam golongan komponen heterotrof. Komponen heterotrof adalah komponen yang memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Komponen heterotrof terbagi menjadi tiga. Yang pertama, konsumen primer yang terdiri dari hewan herbivora, contohnya bekicot dan belalang. Yang kedua adalah konsumen sekunder yang terdiri dari hewan karnivora. Yang ada di sini contohnya adalah kadal. Yang ketiga adalah konsumen dekomposer atau detritivor. Yang ada di sini contohnya adalah bakteri yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Yang berikutnya adalah interaksi dalam ekosistem. Interaksi yang terjadi antar spesies anggota populasi akan mempengaruhi kehidupan dan kecepatan pertumbuhan populasi. Yang terdapat pada taman sekolah yang sekarang diamati adalah yang pertama, kompetisi intraspesifik, yaitu kompetisi yang terjadi antara organisme atau individu yang memiliki spesies yang sama.
Seperti contohnya, rumput memiliki spesies yang sama, saling memperebutkan zat hara dan garam mineral yang terdapat di dalam tanah. Yang berikutnya adalah kompetisi interspesifik, yaitu sama seperti sebelumnya tetapi ini memiliki spesies yang berbeda. Contohnya pohon dan rumput memiliki spesies yang berbeda tetapi saling memperebutkan zat hara atau garam mineral yang sama dari dalam tanah. Interaksi yang berikutnya adalah mutualisme. Mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya adalah antara bunga dan tawon. Itu merupakan saling menguntungkan. Tawon memperoleh madu dari bunga, sedangkan bunga dapat melakukan penyerbukan. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya adalah mutualisme dari bunga dan kupu-kupu. Bunga dapat melakukan penyerbukan, sedangkan kupu-kupu dapat memperoleh madu dari bunga tersebut. Untuk aliran energi, yang pertama produsen yaitu tumbuhan. Konsumen yang pertama yaitu belalang, kupu-kupu, semut, dan bekicot. Untuk yang konsumen kedua, laba-laba, katak, burung, dan kadal. Untuk salah satu contoh rantai makanan yang ada di taman sekolah ini yaitu pertama, tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, dan burung mati diuraikan oleh dekomposer. Rantai makanan yang kedua yaitu tumbuhan dimakan oleh kupu-kupu, kupu-kupu dimakan oleh katak, kemudian katak mati diuraikan oleh dekomposer. Biogeokimia yang pertama yaitu daur karbon. CO2 di udara diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis. Sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh produsen dimanfaatkan untuk aktivitas fisiologi oleh produsen itu sendiri melalui proses respirasi, dan sebagiannya ditransfer ke konsumen melalui rantai makanan. Respirasi yang dilakukan produsen dan konsumen akan membebaskan CO2 di udara. Yang kedua adalah daur nitrogen. Tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat, kemudian disintesis menjadi bahan protein di dalam tubuh tumbuhan. Protein nabati diubah oleh herbivor menjadi protein hewani. Ketika tumbuhan dan hewan mati, maka protein nabati dan hewani serta kotorannya diuraikan menjadi amonia. Amonia kemudian diubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrit. Nitrit diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrat. Nitrit diubah menjadi yang kemudian mengalami denitrifikasi dan sebagian menumpuk dalam bentuk endapan. Denitrifikasi adalah pengubahan nitrat menjadi gas nitrogen yang akan dibebaskan kembali. Selanjutnya adalah daur air. Makhluk hidup mengalami transpirasi atau kehilangan air melalui penguapan. Uap air akan naik ke lapisan atmosfer menjadi awan. Awan akan berpindah karena perbedaan suhu udara atau terbawa angin. Saat terpapar udara dingin, awan akan mengalami kondensasi, menjadi tetes-tetes air dan jatuh ke permukaan bumi. Yang keempat adalah daur fosfor. Fosfor di alam berasal dari pelapukan batuan mineral dan penguraian bahan organik oleh dekomposer yang kemudian diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat organik. Melalui rantai makanan, fosfor dari tumbuhan masuk ke dalam tubuh hewan. Bila tumbuhan dan hewan mati, fosfat organik dari tubuh organisme tersebut akan diuraikan oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik yang kemudian terlarut dalam air yang dapat mengalami Dan yang kelima adalah daur belerang. Belerang di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida yang berasal dari aktivitas vulkanis, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Belerang dalam bentuk H2S yang dilepas dari proses pembusukan bahan organik di dalam tanah dan air. H2S selanjutnya mengalami oksidasi di atmosfer membentuk sulfat. Bila kandungan gas sulfat di udara terlalu tinggi, maka presipitasi yang dihasilkan akan sangat asam, dikenal sebagai hujan asam. H2S di tanah mengalami oksidasi dan menghasilkan sulfur. Sulfur kemudian teroksidasi menjadi sulfat. Sulfat di tanah dapat tereduksi kembali menjadi H2S. Dan yang terakhir adalah bagian suksesi.
Suksesi ekologis adalah proses perubahan dalam struktur spesies komunitas ekologis dari waktu ke waktu. Skala waktu bisa beberapa dekade